Kesabaran Irene Priscilla terhadap suaminya Daniel Regan yang diduga memiliki hubungan istimewa dengan artis Bella Sophie sepertinya sudah habis. Ya, setelah menunjuk kuasa hukum untuk mengurus perceraiannya, hari Kamis kemarin Irene datang ke Jakarta tak lain dan tak bukan untuk memberikan penjelasan kepada para awak media. Penjelasan pertama yang ia sampaikan ialah mengenai pernikahannya dengan Daniel yang hingga saat ini masih sah. Irene kemudian menjelaskan bagaimana kisah perjalanan pernikahannya yang semula baik-baik saja kemudian berubah drastis setelah Daniel memiliki cukup banyak harta. Pernikahan saya dengan Daniel Regan itu sah di mata gereja dan sah di Capil, sudah terdaftar. Saya menikah di Ambon, di Masohi pada tahun 1999 dan dinikahkan oleh Pak Pendeta Palti Napitupulu. Setelah itu kami pindah ke Manado, dan ke Manado kami mulai usaha, tetapi usaha kecil-kecilan, dan usaha kami memang belum terlalu begitu belum terlalu begitu naik. Tetapi ketika kami pindah ke Balikpapan, lewat saya itulah Pak Dani itu nggak punya apa-apa sama sekali. Nikah dengan saya pun 1 sen pun, mau bayar kos-kosan aja untuk kita tinggal bareng anak aja susah, nggak bisa dibayar, sampai mau diusir sama ibu kos. Jadi ketika dia udah mulai senang-senang, enak-enak, udah punya duit, kita disuruh pulang ke Manado dengan alasan buat rumah. Dan ternyata ketika rumah sudah selesai, saya harus balik lagi ke Balikpapan tinggal dengan dia. Dia bilang katanya orang tuanya melarang, terus banyak keluarga yang nggak senang dengan saya karena mungkin membatasi keuangannya si Daniel Regan ini. Itu yang buat saya kadang-kala nggak setuju dengan caranya dia. Munculnya nama Bella Sophie dalam kehidupan rumah tangga Irene dan Daniel, seperti Irene akui, memang sudah cukup lama ia ketahui. Setidaknya fakta itu Irene ketahui karena Bella Sophie acap bertandang ke Balikpapan menemui suaminya. Itulah yang membuat Irene bertekad kuat menuntut perceraian dari Daniel suaminya. Saya sudah mulai dengar itu, bukan saya harus lihat di IG ya, Instagramnya ataupun Lambertura, tidak. Saya mendengar bahwa banyak teman-teman melihat Bella Sophie sering datang ke Balikpapan. Dan itu nyata-nyata di Balikpapan ketika dijemput di airport, dan banyak teman-teman saya langsung telepon. Irene, itu kok suami lu lagi deket tuh sama Bella Sophie? Tumben lu saingan Bella Sophie. Saya bilang nggak apa-apa, biar aja mereka senang-senang. Ada waktunya buat mereka akan lihat nanti bahwa pengakuan yang Daniel Regan bilang ke setiap perempuan ataupun terakhir ke Bella Sophie, saya nggak terima dan saya akan tuntut ke dia. Dan semua itu ada tuntutan dari anak-anak untuk harus pisah karena sudah nggak kuat lagi. Papanya buat seperti ini selama 7 tahun, saya diabaikan oleh suami saya sendiri. Ucapan Irene seputar kehadiran Bella Sophie dalam kehidupannya memang bukan sekadar ucapan belaka. Irene mengaku memiliki sejumlah bukti terkait kedekatan Bella dengan Daniel suaminya. Bukti-buktinya saya lihat di rumah BDI, si Bella Sophie lagi duduk di sofa yang di dalam rumah. Itu yang buat saya sampai bingung. Terus kedua, yang lebih yakin lagi, saya melihat Bella Sophie lagi selfie atau foto di depan garasi mobil saya. Masih ada lagi yang sangat saya lihat bukti, dia berpelukan, dan waktu mereka holiday ke Pulau Maratua, Berau, itu yang sampai nyata, yang harusnya posisi Bella Sophie aja yang kelihatan. Tapi kok di belakang ada Daniel Regan, berarti kan sama siapa dia? Tidur sama siapa dia? Dan nyata-nyata memang benar mereka selingkuh. Karena bukan cuma dia dari IG aja ataupun sosial media atau segala macam, tetapi teman-teman sendiri yang kasih tahu ke saya. Kuatnya keinginan Irene ingin berpisah dengan Daniel sepertinya tak sekuat dirinya menghadapi setiap perlakuan Daniel kepadanya. Setiap kali Irene meminta berpisah, tiap kali pula Daniel melakukan pengancaman. Seperti tidak memberi uang bulanan, baik untuk dirinya maupun kedua putri dari pernikahannya dengan Daniel. Dan saya selalu mengajukan mau pisah dengan dia, dia selalu mengancam saya.
dengan cara tidak memberi saya tunjangan bulanan ataupun biaya buat anak-anak. Saya hanya bisa diem. Jadi maunya dia itu apa yang dia buat di luar saya harus diem. Selama ini saya diem. Tapi karena sudah saya nggak tahan, saya lihat anak-anak saya nangis kalau ketemu saya peluk, saya nggak kuat. Saya nggak kuat dan saya bilang sabar aja, Cece sama Memen, Mama akan berjuangkan semua apa yang pernah kamu punya, yang pernah kesenangan yang pernah kita rasain bersama dengan Papa, Mama akan ambil semua buat kalian. Tapi Pak Daniel itu sangat-sangat kaget dengan harta yang begitu besar. Dengan kayak gitu saya nggak bisa terima. Keluarga saya pun, dari pihak keluarga pun nggak ada sedikit pun Daniel Rigan itu hargai, terutama mama saya. Sampai Papa pun meninggal pun Pak Dani nggak ketemukan saya dengan orang tua yang harusnya ketemu dengan saya, yang sebentar nanti akan meninggal. Selain bertekad ingin menuntut Daniel lewat perceraian, Airin juga mau mempolisikan Bella Sophie. Selain itu, terkait kabar kehamilan Bella Sophie yang diduga dari hasil hubungannya dengan Daniel, Airin mengaku tidak yakin dengan kabar tersebut, pasalnya Daniel suaminya sudah divonis dokter tak bisa memiliki keturunan lagi. Saya nggak tahu ya kalau masalah Bella lagi hamil dengan dia. Tapi saya cuma dengar isu aja, tapi saya tidak yakin bahwa Daniel Rigan, saya tahu posisi dia di tahun 2010 itu dia divonis dokter, dia sudah tidak bisa lagi dapat anak. Sampai Airin menggelar konferensi pers menjelaskan semua permasalahan rumah tangganya dengan Daniel, Bella Sophie sendiri belum juga memberikan tanggapannya. Kuatnya keinginan Airin ingin berpisah dengan Daniel sepertinya tak sekuat dirinya menghadapi setiap perlakuan Daniel kepadanya. Setiap kali Airin meminta berpisah, tiap kali pula Daniel melakukan pengancaman, seperti tidak memberi uang bulanan baik untuk dirinya maupun kedua putri dari pernikahannya dengan Daniel. Dan saya selalu mengajukan mau pisah dengan dia selalu mengancam saya. Dengan cara tidak memberi saya tunjangan bulanan ataupun biaya buat anak-anak. Saya hanya bisa diem. Jadi maunya dia itu apa yang dia buat di luar saya harus diem. Selama ini saya diem. Tapi karena sudah saya nggak tahan, saya lihat anak-anak saya nangis kalau ketemu saya peluk, saya nggak kuat. Saya nggak kuat dan saya bilang sabar aja, Cece sama Memen, Mama akan berjuangkan semua apa yang pernah kamu punya, yang pernah kesenangan yang pernah kita rasain bersama dengan Papa, Mama akan ambil semua buat kalian. Tapi Pak Daniel itu sangat-sangat kaget dengan harta yang begitu besar. Dengan kayak gitu saya nggak bisa terima. Keluarga saya pun, dari pihak keluarga pun nggak ada sedikit pun Daniel Rigan itu hargai, terutama mama saya. Sampai Papa pun meninggal pun Pak Daniel nggak ketemukan saya dengan orang tua yang harusnya ketemu dengan saya, yang sebentar nanti akan meninggal. Selain bertekad ingin menuntut Daniel lewat perceraian, Airin juga mau mempolisikan Bella Sophie. Selain itu, terkait kabar kehamilan Bella Sophie yang diduga dari hasil hubungannya dengan Daniel, Airin mengaku tidak yakin dengan kabar tersebut, pasalnya Daniel suaminya sudah divonis dokter tak bisa memiliki keturunan lagi. Saya nggak tahu ya kalau masalah Bella lagi hamil dengan dia. Tapi saya cuma dengar isu aja, tapi saya tidak yakin bahwa Daniel Rigan, saya tahu posisi dia di tahun 2010 itu dia divonis dokter, dia sudah tidak bisa lagi dapat anak. Sampai Airin menggelar konferensi pers menjelaskan semua permasalahan rumah tangganya dengan Daniel, Bella Sophie sendiri belum juga memberikan tanggapannya.